Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bu Ana di sini dalam mata pelajaran Ilmu Agama Islam kelas 11 SMA. Nah, gimana nih kabarnya hari ini anak-anak ibu semua? Mudah-mudahan selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sebelum belajar alangkah baiknya kita mempunyai wudhu dulu, ambil wudhu, kemudian sama-sama kita membaca doa suratul Fatihah agar ilmu yang disampaikan dapat mudah diserap dan dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, anak-anak, sebelumnya sudah ada yang baca materinya belum? Nah, apa sih materi yang akan kita pelajari hari ini? Ya, yaitu bab 3.1. Yang sebelumnya kita sudah mempelajari bab 1, bab 2. Nah, sekarang kita mempelajari bab 3 tentang kajian atau bah ayat 105 dan hadis terkait. Tentang apa ya? Yuk kita pelajari sekarang. Sebelum masuk ke materi, di sini ada peta konsep. Yang pertama yaitu kita akan membaca Quran Surat At-Taubah ayat 105 dan hadis terkait. Yang kedua, mengidentifikasi hukum tajwid Quran Surat At-Taubah ayat 105 dan hadis terkait. Yang ketiga, mengidentifikasi arti kata atau arti perkata dari Quran Surat At-Taubah ayat 105 dan hadis terkait. Yang keempat, menjelaskan isi kandungan Quran Surat At-Taubah ayat 105. Sebagai informasi, Quran Surat At-Taubah ayat 105 ini menjelaskan tentang etos kerja, bagaimana seharusnya etos kerja seorang muslim. Ya, sama-sama kita perhatikan. Nah, baik, pada saat ini Ibu sudah menyediakan tulisan dari Quran Surat At-Taubah ayat 105. Makanya tadi Ibu minta untuk anak-anak mempunyai wudhu karena kita akan membaca ayat dari Al-Quran. Bagi Anda yang belum punya wudhu, silahkan ambil wudhu dulu ya. Nah, sama-sama kita baca nantinya ayat 105 dari Quran Surat At-Taubah ini. Baik, Ibu akan mencontohkan terlebih dahulu, nanti setelah itu silahkan anak-anak mengikutinya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul i'malu fasayara Allahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minuna wa saturadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Shadaqallahul azim. Baca dengan pelan-pelan dan tajwid yang benar. Nah, di sini ada terjemah Quran Surat At-Taubah ayat 105 yang barusan kita baca. Artinya adalah, dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu. Dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui akan yang gaib dan yang nyata. Lalu diberitakannya kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Nah, kalau tadi sebelumnya kita sudah membaca ayat dari Quran Surat At-Taubah ayat ke-105 beserta artinya, maka sekarang kita akan membaca hadis terkait etos kerja. Seperti biasa, hadis diperlukan untuk menunjang penjelasan dari ayat Al-Quran. Yuk, sama-sama kita baca yuk. An Miqdami radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala ma akala ahadun ta'aman qattun khairun min an ya'kula min amali yadihi wa inna nabiyallahi Daud alaihi salam kana ya'kulu min amali yadihi rawahul Bukhari.
Artinya, dari Miqdam radhiyallahu anhu dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tidak seorang pun yang makan lebih baik daripada makan hasil usahanya sendiri. Nah, tuh, sungguh Nabi Daud alaihissalam makan dari hasil usahanya. Hadis riwayat Bukhari. Perlu kita ketahui di sini bahwa Nabi Daud adalah seorang raja yang hartanya melimpah. Tapi Nabi Daud memilih untuk makan dari hasil usahanya sendiri, yaitu berjualan pakaian besi, hasil olahan tangannya, karena beliau adalah seorang pandai besi di samping seorang raja yang bijak juga gitu. Bahkan Nabi Daud aja yang kaya raya tidak mau memakan harta yang bukan dari hasil keringatnya. Bagaimana dengan kita? Semoga dengan ini kita bisa mengintrospeksi dan semakin giat untuk bekerja dan memikirkan masa depan. Nah, kalau tadi kita udah baca ayatnya, sudah baca artinya, sudah baca hadisnya dan artinya juga, yuk sama-sama kita identifikasi hukum tajwid dari Quran, surat, atau bah tadi. Di sini ada kata pertama yaitu fasayarallah. Hukum bacanya adalah tafkhim. Mana tuh yang dianggap tafkhim? Iya, betul. Lafaz jalalah yaitu lafaz Allah di sini. Alasannya kenapa? Lafaz jalalah didahului tanda baca fathah. Di sini kita lihat lafaz Allah depannya adalah huruf ro, ya, huruf ro yang berharokat fathah. Tuh. Berharokat fathah. Nih Ibu warnai. Berharokat fathah, maka lafaz jalalah atau lafaz Allah dibaca tebal, tafkhim Allah, fasayarallah, bukan fasayarallah, seperti itu. Lihat lagi di sini kata yang kedua yaitu wal mu'minun. Hukum bacanya adalah alif lam qamariyah. Alasannya kenapa? Karena alif lam bertemu huruf nun dan tidak bertasydid. Huruf mim dan tidak bertasydid. Kita lihat di sini. Ada huruf alif dan la, kemudian depannya adalah huruf ma. Nah, pengertian dari alif lam qamariyah adalah ketika ada alif dan lam sukun, atau biasa kita sebut alif lam, bertemu dengan salah satu huruf qamariyah yang 14, maka suara dari alif lam ini terdengar jelas, yaitu suara L-nya, wal, L gitu ya. Alif lam kan suaranya itu L, maka L-nya dibaca jelas, wal mu'minun, bukan wam mu'minun gitu. Maka kita sebut di sini alif lam qamariyah, alif lamnya dibaca jelas, L-nya. Selanjutnya, kata yang ketiga yaitu wasyahadah. Nah, di sini hukum bacanya adalah alif lam syamsiyah. Alasannya adalah alif lam bertemu huruf shin dan bertasdid. Oke, temennya alif lam qamariyah yaitu alif lam syamsiyah. Kalau alif lam syamsiyah yaitu ketika ada alif lam bertemu salah satu huruf syamsiyah, cirinya itu biasanya bertasdid. Maka alif lamnya tidak dibaca atau langsung masuk ke huruf selanjutnya yang bertasdid. Wasyahadah. Nah, di sini kata atau suara L-nya, suara dari alif lamnya tidak didengar, tidak dikeluarkan. Wasyahadah. Langsung masuk ke huruf sya, karena dia huruf shin dan bertasdid. Seperti itu. Lanjut lagi. Kata yang keempat, fayunabbi'ukum bima. Kita lihat di sini hukum bacanya adalah ikhfa syafawi. Alasannya mim mati bertemu huruf ba. Betul. Mim ikhfa syafawi adalah ketika mim mati bertemu dengan huruf ba di depannya. Maka dibaca samar-samar selama 2 harokat. Fayunabbi'ukum bima gitu ya. Ditahan dulu selama 2 harokat. Itulah yang kita sebut dengan ikhfa syafawi. Jangan ketukar dengan ikhfa yang biasa.
Oke, lanjut lagi. Lafaz yang terakhir yaitu la ta'malun. Ta'malun. Gitu. Di sini adalah mad arid lisukun, yaitu ketika bacaan mad di akhir kalimat. Kita lihat di sini ada huruf nu, na, kemudian berharokat dhammah, depannya adalah huruf waw, dan dia disukunkan atau berada di akhir kata, di akhir kalimat. Maka dia hukum bacaannya adalah mad arid lisukun. Ta'lamun gitu ya. Boleh dibaca panjang 2 harokat. Dari sini ada yang ditanyakan. Jika ada yang ditanyakan atau penjelasan yang kurang jelas, silahkan tulis di kolom komentar. Nah, tadi kita sudah baca ayatnya, sudah baca artinya, sudah baca hadisnya, sudah melihat atau mengidentifikasi tajwid perkataannya. Kemudian yuk sama-sama kita lihat arti perkata dari Quran Surat At-Taubah ayat 105. Nah, hal ini juga perlu agar vocabulary kita, kamus bahasa Arab kita itu semakin banyak. Kita lihat di sini. Kata pertama adalah wakul, dan katakanlah. Kul itu kata perintah, yang berarti katakanlah. I'malu, bekerjalah kalian. Fasayarallahu, maka Allah akan melihat amalakum, pekerjaan kalian. Wa rasuluhu, dan begitu juga rasulnya akan melihat. Wal mu'minun, dan orang-orang mukmin. Wasaturaduna, dan kamu akan dikembalikan kepada siapa? Kepada Allah tentunya. Alimil ghaibi, Allah yang maha mengetahui hal-hal yang gaib. Wasyahadah, dan yang nyata. Fayunabbi'ukum, lalu diberitakannya kepadamu bima kuntum, apa yang telah kamu ta'malun, kerjakan. Jadi Allah akan memperlihatkan kepada kita apa yang sudah kita kerjakan. Baik, pada slide kali ini kita akan mempelajari isi kandungan Quran Surat At-Taubah ayat 105. Tadi kan kita sudah membaca ayatnya, sudah membaca artinya, mengetahui tajwidnya, mengetahui arti perkatanya. Yuk mari sekarang kita komplitkan nih pengetahuan kita untuk mempelajari isi kandungan Quran Surat At-Taubah ayat 105. Yang pertama itu apa sih? Yang pertama isi kandungannya adalah perintah bersedekah dan berzakat serta beramal saleh sebanyak mungkin bagi siapa saja yang ingin bertaubat. Nah, salah satu jalan taubat juga selain kita memohon ampun kepada Allah, tidak mengulanginya lagi, kita juga bisa memperbanyak sedekah dan zakat untuk meraih keridhaan Allah. Selanjutnya yang kedua, amal salih yang mereka lakukan akan dilihat Allah Subhanahu wa taala dan Rasul serta orang-orang mukmin. Nah, ketika hari kiamat kelak, seluruh amal perbuatan manusia akan diperlihatkan antara satu dengan yang lainnya. Gitu. Nah, ketika itu Rasulullah dan para umat mukmin juga akan melihat nih catatan-catatan perbuatan kita gitu. Maka alangkah baiknya kita menjaga setiap perbuatan kita sehingga tidak akan merasa malu atau merasa menyesal ketika di akhirat kelak. Yang ketiga yaitu setiap manusia akan dikembalikan ke alam akhirat dan sekecil apapun amal yang dilakukan akan mendapat ganjaran. Iya. Walaupun kita melakukan kebaikan sebesar biji atom, kita akan mendapat ganjarannya. Begitu pula ketika kita berbuat kesalahan, berbuat dosa, ingkar, maka kita juga akan mendapat ganjarannya. Next ke slide selanjutnya. Oke, isi kandungan yang keempat yaitu tidak merasa cukup dengan hanya melakukan taubat, zakat, amal salih, dan sholat semata, melainkan juga harus melakukan semua hal baik secara maksimal dan unggul sehingga umat Islam menjadi karakter yang berbeda dibanding umat lain. Perlu ditekankan di sini bahwa ini bersangkutan dengan makna takwa. Menurut Abi Quraish Shihab, takwa bagi orang muslim itu ada dua, yaitu
ketakwaan kepada Allah untuk dunia dan ketakwaan kepada Allah untuk akhirat gitu. Jadi maksudnya adalah selain kita melakukan ibadah, sholat, zakat, pergi haji, apalagi berpuasa, kita juga harus melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya duniawi dengan secara maksimal. Itu pun merupakan bentuk takwa kepada Allah gitu. Jadi amal baik atau amal saleh itu sebenarnya melingkupi seluruh kegiatan kita, bukan hanya ibadah semata, tapi juga ketika kita belajar, ketika kita membantu orang tua, ketika kita berbuat baik kepada teman, itu akan dianggap ibadah jika kita niatkan untuk bertakwa kepada Allah. Apa yang kita kerjakan, kita niatkan untuk Allah gitu. Maka jangan dibatasi ibadah hanya berpuasa, ibadah hanya sholat, zakat, haji gitu ya. Yang kelima, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberi balasan pahala yang berlipat ganda kepada yang melakukan amal solih tanpa mengurangi pahala bagi mereka yang memberi contoh baiknya. Ya, ketika kita memberikan contoh yang baik, kemudian ada teman kita yang mengikuti perbuatan kita, maka teman kita akan mendapat pahala. Kita juga akan mendapat pahala karena kita telah mencontohkan apa yang dia kerjakan sekarang gitu. Yang keenam, peringatan keras terhadap orang-orang yang menyalahi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa amal mereka nantinya akan diperlihatkan kepada Rasul dan kaum muslimin di hari kiamat kelak. Alhamdulillahirrabbilalamin, telah sampai kita pada akhir materi hari ini. Jika ada yang kurang jelas atau ada yang ingin ditanyakan, silahkan tulis di kolom komentar. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan hari ini dapat menjadi pedoman hidup bagi kita semua dan bermanfaat tentunya. Terima kasih anak-anak, semangat terus belajar online-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.